Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 7H, ketemu lagi dengan Bapak Safa ya. Saya akan menjelaskan materi mengenai sifat operasi bilangan bulat dan soal-soal latihan. Oke. Saya harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kurangi mobilitas meskipun bulan ini ada beberapa tanggal merah gitu ya. Oke ya. Sifat operasi penjumlahan. Nah, penjumlahan ini bersifat tertutup. Apa sih tertutup itu maksudnya? Tertutup itu adalah ketika bilangan bulat ditambah bilangan bulat, itu hasilnya bilangan bulat. Contoh, 3 tambah 2 hasilnya 5 kan? Nah, 3 itu kan bilangan bulat ya kan? 3 tambah 2 sama dengan 5. Lah, 3 kan bilangan bulat. 2 bilangan bulat hasilnya 5. 5 juga bilangan bulat kan gitu. Contoh lagi misalkan min 1 tambah 4. Min 1 bilangan bulat, 4 bilangan bulat hasilnya juga 3 bilangan bulat. Artinya penjumlahan itu juga bersifat tertutup ya. Selanjutnya, penjumlahan juga bersifat komutatif atau penukaran itu ditukar ya. A tambah B sama dengan B tambah A. Kalau A tambah B sama dengan hasilnya dengan B tambah A, maka penjumlahan adalah bersifat komutatif. Contohnya itu 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2 juga 5. Artinya 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Jadi operasi penjumlahan juga bersifat komutatif selain bersifat tertutup seperti di nomor 1. Dan yang nomor 3, operasi penjumlahan bersifat asosiatif atau pengelompokan. Apa sih asosiatif itu? Nah, itu contohnya ya. A tambah dalam kurung B tambah C itu sama dengan A dalam kurung A tambah B ditambah C. Contohnya itu. 2 tambah dalam kurung 3 tambah 6 sama dengan 2 tambah 9 sama dengan 11. Kalau yang kurungnya dipindah ke depan, di kurung 2 tambah 3 tambah 6, 5 tambah 6, nah 11 artinya maka operasi penjumlahan juga selain bersifat tertutup, bersifat komutatif juga bersifat asosiatif. Bagaimana dengan sifat operasi pengurangan? Nah, kalau pengurangan bersifat tertutup, ya ternyata operasi pengurangan juga bersifat tertutup. Nah, itu bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, ya hasilnya masih tetap bilangan bulat. Nah, itu ya. Jadi 2 kurangi 3, misalkan. 2 kurangi 3, ini bilangan bulat kan. Ini juga bilangan bulat, hasilnya min 1. Loh, min 1 kan ya bilangan bulat. Itu kan ya. Oke. Terus apakah 5 kurangi 2 sama dengan 2 kurangi 5? Yuk, dipikir dulu. 5 kurangi 2, apakah sama dengan 2 dikurangi 5? 5 kurangi 2 berapa anak-anak? Oke, pintar 3 ya. Kalau 2 kurangi 5, min 3 gitu ya, min 3. Ya kan? Min 3 ternyata 2 dikurangi 5 itu min 3. Berarti kan tidak sama ya. Maka kalau tidak sama, tidak boleh tuker. Nah, kalau ditukar itu sifat apa tadi? Komutatif kan ya. Berarti operasi pengurangan tidak bersifat komutatif. Beda dengan penjumlahan tadi. 5 tambah 2 ya sama dengan 2 tambah 5. Tapi kalau pengurangan tidak sama, nah, inilah yang membuat operasi pengurangan tidak bersifat komutatif. Nah, selanjutnya, apakah 7 kurangi 2 dikurung itu? Yang ada kurungnya, dikurangi 3 sama dengan 7 dikurangi dalam kurung 2 kurangi 3. Yo, ternyata tidak sama kan ya. Kalau yang di depan itu hasilnya 2, kalau yang di belakang hasilnya 8. Berarti tidak sama. Nah, kalau tidak sama, apakah pengurangan bersifat asosiatif? Maka karena tidak sama ya tidak bersifat asosiatif ya. Jadi operasi pengurangan tertutup ya. Komutatif tidak. Asosiatif juga tidak. Oke, pintar ya. Saya lanjutkan, kalau perkalian bagaimana ya sifatnya? Apakah masih tertutup? Ternyata dia masih tertutup ya. Perkalian bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat. 2 kali 5. Nah, itu kan.
2 kali 5, 10. 3 kali negatif 1, negatif 3, ya kan? Bilangan bulat semua kan Mas Ian ya? Oke. Terus apakah 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5? 5 kali 2 berapa ya? Oh, 10 ya. Kalau 2 kali 5, ternyata sama, 10. Nah, kalau sama berarti dia juga bersifat komutatif kayak penjumlahan tadi. Ya. Terus apakah dalam kurung 5 kali 2 dikalikan 3 itu sama aja dengan 5 kali dalam kurung 2 kali 3? Nah, yang pertama itu ya, 5 kali 2, 10, kali 3, 30. Yang sebelah, yang dikurung 2 kali 3, 6, ya, kali 5, 30, ternyata sama. Apakah bersifat asosiatif? Ya, karena sama, ya memang berarti bersifat asosiatif. Sama seperti penjumlahan tadi ya, bersifat tertutup, bersifat komutatif, juga bersifat asosiatif. Oke, paham ya? Nah, bagaimana kalau sifat operasi pembagian? Apakah dia bersifat tertutup? Ternyata tidak selalu. Bilangan bulat itu ketika dibagi bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat itu tidak selalu ya. Tidak selalu. Karena tidak selalu, maka dia tidak tertutup. Ada kalanya dia menghasilkan bilangan bulat, tapi ada kalanya juga tidak. Contohnya ya, 6 dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Ya kan? Tapi ada kalanya ketika 6 dibagi 5, apakah dia hasilnya bilangan bulat? Tidak, ya kan 1, sekian. Nah, 1, itu kan bukan bilangan bulat. Makanya ada kalanya karena dia tidak selalu menghasilkan bilangan bulat, maka pembagian tidak bersifat tertutup. Ya kan? Karena ada beberapa contoh yang tidak menghasilkan bilangan bulat. Berikutnya, apakah 6 bagi 2 itu sama dengan 2 bagi 6? 6 bagi 2 berapa tadi? 3 ya. Kalau 2 bagi 6, nah, 2 bagi 6 itu 2 per 6. Nah, kalau disederhanakan di SD dulu ya, itu kan 1 per 3, bukan 3. Nah kan, kalau 6 bagi 2 kan 3. Berarti tidak sama. Ya, tidak sama itu. 3 tidak sama dengan 1 per 3. Apakah pembagian bersifat komutatif karena tidak bisa dibalik, ditukar, ya maka dia tidak bersifat komutatif. Apakah dia bersifat asosiatif? Nah, itu contohnya. Tidak juga ya. Yang depan itu kan 6 bagi 2, 3, ya kan? 3 bagi 3. 3 bagi 3 itu berapa ya? 3 bagi 3, 1 ya. Terus itu 2 bagi 3 kan 2 per 3. Kalau 6 dibagi 2 per 3 kan dibalik itu ya. Kalau kita belajar pecahan dulu di SD itu kan. Hasilnya 4 ya. Apakah 4 ya? Kita cek ya. 6 dibagi 2 per 3. Kan sama aja 6 dikali 3 per 2 ya. Oh, bukan 4 ya anak-anak ya. Harusnya 9. Tapi tetap aja tidak sama kan. Ya. Karena dia tidak sama, maka ya juga tidak bersifat asosiatif. Ya. Oke, masih ingat yang tadi pembagian itu bersifat apa? Pembagian sama seperti kalian ya, tertutup iya, komutatif iya, asosiatif juga iya. Kalau pengurangan, kalau pengurangan tertutup iya gitu kan, tapi komutatif tidak gitu ya. Berarti kalau saya buat kesimpulan itu ya, saya di sini aja ya kesimpulannya ya. Misalkan ini tambah, kurang, kali, bagi, ini tertutup, ya kan? Ini komutatif, ini asosiatif ya. Tambah, oke, tambah sia ya, tambah semuanya. Kalau kurang tertutup iya, komutatif masih ingat apa tadi? Tidak ya, 5 kurangi 2 tidak sama dengan 2 kurangi 5. Berarti ini tidak sama ya. Kalau perkalian, perkalian iya semuanya sama seperti penjumlahan. Tapi kalau pembagian tertutup tidak, komutatif tidak, asosiatif juga tidak. Ya.
Itu ya kesimpulannya ya, sifat-sifat dari operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Kita ke contoh-contoh soal ya. Nah, ini kalau kamu lihat buku yang sudah saya share e-book itu ya, kalau sudah saya share dan kalau kamu mau, kalau sudah kamu baca dan sudah kamu cetak, di halaman 56 sampai 57 itu ada soal-soal seperti ini anak-anak ya. Bilangan yang 3 lebih kecil dari 2. Nah, 3 lebih kecil dari 2. Kalau kamu masih ingat dengan garis bilangan ya, misalkan ini 2, 3 lebih kecil itu ke kiri apa ke kanan ya? Oh, ternyata kalau kamu masih ingat, lebih kecil itu ke kiri. Ya, ini 3 lebih kecil dari 2. 1, 2, 3. Habis 2 berapa? 1, ya, 1, 0, min 1 ini ya. Jadi 3 lebih kecil dari 2 itu adalah min 1. Kalau 6, bilangan 6 lebih besar. 6 lebih besar dari negatif 4. Nah, negatif 4, ini negatif 4. Lebih besar berarti ke kanan. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berapa? Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Adalah berapa? 2. Atau bagaimana caranya ini ya? 3 lebih kecil dari 2. Ke kiri berarti 3 ya. 2 kurangi 3 ya. Lebih kecil dikurangi 3 berarti min 4 lebih besar berarti min 4 tambah 6. Nah, ini. 2 lebih kecil berarti 2 kurangi 3. Nah, ini kan min 1 ya. Betul ya. Yang ini 6 lebih besar dari min 4 berarti min 4 ditambah 6 jalan 6 kan gitu kan. Nah, itu ditambah min 3 kalau ini ya. Itu kan jawabannya juga 2 seperti itu. Boleh pakai garis bilangan, boleh juga pakai langsung aljabar dia, langsung perhitungan operasi juga enggak apa-apa anak-anak ya. Nomor 2. Jika kita menyatakan 5 tahun yang lalu adalah min 5, kita dapat menyatakan plus 5 tahun dari sekarang sebagai apa ya? Kalau min 5 itu 5 tahun yang lalu, kalau plus 5, kalau ini misalkan kita di sini, kalau min 5 itu ke kiri, lalu kalau plus 5, maka yang akan datang ya. Atau 5 tahun, 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang. Kalau nomor 3, bilangan yang memiliki nilai mutlak 7. Apa sih nilai mutlak itu? Nah, nilai mutlak itu bilangan yang kalau dipaksa positif dia hasilnya 7. Ya, yang kalau dipositifkan dia hasilnya 7 apa? Ya 7. Apalagi min 7. Min 7 kalau dipaksa positif kan dia jadi 7. Ya kan? Nah, kalau min 5 dipaksa positif jadi 7 ya bisa, ya 5. 5 positifnya ya di 5. Min 5 ya dipositifkan ya tetap 5. Ya. Jadi itu yang disebut nilai mutlak anak. Jadi 7 ada dan min 7. Ini kalau dipaksa positif ya 7 ya memang nilainya 7 kan ya. Nah, jadi selain itu. Jika bilangan negatif ditambahkan ke suatu bilangan, maka hasilnya dibandingkan bilangan awal. Jadi misalkan ada bilangan 4, terus ditambahkan bilangan negatif, misalkan negatif min 2 gitu ya. Lah kira-kira hasilnya dibandingkan dengan 4 ini bagaimana? Lebih besar atau lebih kecil? Nah, hasilnya berapa ini ya? Hasilnya 2 ya. Berarti kalau ada bilangan ditambahkan, jika bilangan negatif ditambahkan ke suatu bilangan, ya kan? Maka hasilnya bagaimana? Ternyata hasilnya lebih kecil ya, atau kurang dari dibandingkan bilangan awal. Nah, ini aja lagi. Jika bilangan negatif dikurangkan, dikurangkan, gini kan ya. Maka bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya malah ini berapa ini sih? 4 kurangi negatif 2. Masih ingat yang kemarin ya? Hasilnya ternyata 6. Ternyata bagaimana 4 dibandingkan dengan 6? Ternyata lebih besar ya ini gini kalau lebih besar, bukan gini ya.
ternyata hasilnya adalah lebih besar dibandingkan 6 ini, yang dibandingkan hasilnya dengan bilangan awal. Nah, kan gini berarti ya. Oke, kalau ini hasilnya dibandingkan dengan bilangan awal, kurang dari gini ya. Betul ya. Nah, jadi kalau ada bilangan ditambahkan bilangan negatif itu semakin kecil, nak. Tapi kalau bilangan dikurangkan, dikurangkan dengan bilangan, dikurangi dengan bilangan negatif, dia hasilnya tambah lebih besar. Paham ya? Saya lanjutkan ya. Hubungkan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan tanda pertidaksamaan. Nah, ini kalau min 3 dengan 1, yang besar yang mana? Biasanya kalau kamu belajar di SD kan sing gede itu sing diemplok ya, sing mangap. Nah, min 3 dengan 1 besar mana? Iya, pinter satu ya. Nanti ini yang diemplok. Ini kan ya. Kalau min 6 dengan min 7 besar yang mana? Sama-sama negatif. Nah, kemarin masih diingat ya, kalau sama-sama negatif berarti malah bilangan yang kecil itu yang lebih besar. Ya kan? Berarti ini yang lebih besar 6. Negatif 6 berarti ya. Ini. Terus kalau 4 ini, kalau kita mau susun, kalau misalkan kita mau susun, yang paling kecil yang mana ini ya? Yang paling kecil adalah, ya ini negatif. Ada min 5, ada min 2. Kalau negatif itu semakin kecil nilai, kalau bilangan semakin besar, kalau ada negatifnya malah semakin kecil ya. Berarti ini kalau disusun ini seperti ini, baru min 2, baru 4. Nah, ini yang besar, ini yang lebih besar lagi. Paham ya? Oke, kalau yang nomor 3 ini, min 2 tambah 6 kurangi 5 tambah 7. Kalau penjumlahnya, kalau operasinya hanya tambah dan kurang, itu kamu bisa ngerjakan dari depan, ya. Kerjakan aja dari depan. Tapi kalau nanti operasinya ada kali, ada bagi, ya itu nanti beda lagi ya. Yang kamu kerjakan harusnya, jadi aturannya kalau sudah operasinya itu campuran ya, kalau operasinya campuran, maka urutannya kamu kerjakan dulu yang kali atau bagi. Baru setelah itu tambah atau kurang. Berarti kalau isinya cuma tambah dan kurang ya urut aja ya. Kalau isinya kali dan bagi ya urut aja dari depan. Kalau isinya tambah dan kurang ya urut aja dari depan ya. Jadi ini urutannya itu kalau misalkan ada kali, bagi, tambah, kurang, maka ya yang harus dikerjakan itu kali atau bagi dulu ya, baru tambah atau kurangnya. Atau langsung dari depan gitu ya. Oke ya, berarti kalau ini dari depan aja ini dulu. Nah, ini min 2 tambah 6. Nah, min 2 tambah 6. Masih ingat ya, min 2 tambah 6. Atau kalau bingung bisa menggunakan garis bilangan lagi. Min 2 terus berjalan ke 6. Berhenti di mana? Kan gitu ya, berhenti di 4. Nah, yang itu belum saya kerjakan. Berarti kalau belum dikerjakan, ditulis saja dulu. Sini. Setelah itu dikerjakan lagi dari depan ini. 4 dikurangi 5 ya, 4 dikurangi 5, kita kalau garis bilangan kemarin ya, dilingkari 4 dilingkari 5, sorry 5 nya sebelah kanan ini ya, bukan ini 3, dilingkari yang 5. Berapa jaraknya dari ini ke sini? Nah, kan ke kiri satu langkah, berarti kan min 1 ya, min 1 tambah 7. Nah, kalau tambah-tambahan berarti letakkan dulu dia min 1 di sini. Setelah itu berjalan 7, berhenti di mana? Ternyata berhentinya di 6. Itu ya. Masih ingat? Saya harap kalian masih ingat. Rekamannya bisa dibuka lagi di tim nanti yang pertemuan kemarin ya. Misalkan pengurangan bingung bisa pakai garis bilangan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, ini yang 3B. Nah, ini kita kerjakan dulu. 3, ini kan ya, 3 dikurangi ya. 3 dikurangi plus 4. Kalau pakai garis bilangan kemarin gimana itu? Kan 3 dilingkari, ini kan ya. Terus plus 4 juga dilingkari, ini 4 ya. Setelah itu dari belakang ke depan ini jalannya kemana? Kiri. Kalau ke kiri berarti negatif. Berapa langkah? 1 ya kan? Berarti hasilnya min 1 dikurangi negatif 9. Selanjutnya
Gimana kalau ini min 1 kurangi min 9 ya, min 1 kurangi min 9. Nah, kan sama itu. Berarti kita garis bilangan di lingkari yang pertama itu min 1, setelah itu dilingkari min 9. Nah, ini ke sini kan ke kanan ya. Nah, ke kanan berapa langkah gitu kan. Ke kanan berapa langkah dari min 9 ke min 1 gitu ya. Ternyata ke kanan itu positif ya. 8 langkah, berarti hasilnya adalah 8. Oke, selanjutnya ini anak-anak, nah, ini yang saya maksud dengan operasi campuran ini seperti ini. Ada kurang, ada kali, ada bagi. Makanya kita kerjakan ini dulu ya, yang kali atau baginya dulu. Saya kerjakan ini dulu aja ya. Min 6 kali 2, positif kali negatif, negatif. 6 kali 2, 12 ya. Dikurangi. Nah, terus kita kerjakan, tulis saja dulu, tidak apa sudah. Min 7 seperti ini. Ya, min 12. Nah, ini kita kerjakan. Negatif bagi negatif, positif. 21 bagi 7, 3. Nah, baru kita tambahkan. Kita ada di min 12, berjalan ke kanan 3. Berhenti di mana? Berhenti di min 9. Betul ya? Nah, saya lanjutkan ini perpangkatan. Nah, 36 dibagi min. Nah, ini duanya pangkatnya ini ada di dalam bukan di luar. Kemarin kan sempat saya sampaikan ya, min 3 kuadrat itu tidak sama dengan tidak sama dengan min 3 kuadrat kan gini kan ya. Nah, oke, berarti kalau ini 36 dibagi min 3 ya kan kali 3, jadinya 36 dibagi positif bagi negatif, positif kali ya ini ya, kali berarti min ya, 3 kali 3 9. Nah ini jadi 36 dibagi min 9, positif bagi negatif itu negatif, 36 bagi 9 atau 9 kali berapa yang hasilnya 36? 4 ya. Oke, seperti ini ya. Oke, paham ya? Saya lanjutkan. Soal-soal berikutnya, ini. Urutan studi bawah ini yang benar dari yang tertinggi. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ini kita dari yang paling besar ada di yang tertinggi sampai yang terendah. Berarti yang paling besar depan ya. Ini min 7 dengan min 1. Ini sudah salah sekali ya. Karena min 7 dengan min 1 itu kan lebih besar min 1 bukan min 7. Meskipun ini 7 tapi di sana ada negatif ya. Ini salah. Yang ini min 1 dengan min 2. Oh benar. Lanjut ya, min 1 dengan min 2 benar. Tapi min 2 dengan 1 salah. Lebih besar 1 dan bukan min 2. Salah. Ya ini 2 dengan 0, oke, besaran 2 ada di kiri, betul, lanjut. Diurutkan 0 dengan min 5. Ah, betul, ini sudah yang betul jawabannya ya. Ini kita lihat yang D. Min 4 dengan 1 jelas salah. Ya, ini salah ini. Ya. Oke. Selanjutnya suatu benda adalah min 27. Terus dinaikkan menjadi menjadi itu hasilnya 32. Dinaikkan berarti ke kanan ya, ditambah ya. Nah, jadi min 27 ditambah berapa yang hasilnya 32? Berapa ya? Ada yang tahu? Iya. Ternyata min 27 ditambah 59 yang hasilnya 32. Berarti jawabannya yang D. Menjadi itu berarti sama dengan 32. Dinaikkan berarti ditambah anak ya. Oke. Selanjutnya diberikan A itu sama dengan min 2, B itu min 3, maka nilai dari 2A dikurangi B ya. 2A kurangi B. Ya kita ganti aja A dan B-nya ya. 2A-nya itu min 2, B-nya itu dikurangi B. B-nya berapa? Min 3 gini ya. Masih ingat 2 kali min 2, positif kali negatif itu negatif, 2 kali 2 itu 4. Ya kan? Min kali min. Min kali min apa? Positif ya. Oh, dikurangi nih, dikurangi min 3 gini kan ya.
Oh, kita bisa pakai garis bilangan ini ya. Yang dilingkari pertama itu min 4, terus min 3 sebelah kanan kan. Min 3 dikurangi ya. Dari ini ke sini ternyata ke kiri. Kalau ke kiri berarti negatif berapa langkah? 1. Berarti jawabannya min 1 ya. Selanjutnya urutan pecahan terkecil ke pecahan terbesar. Masih ingat nggak ya? Oh, Pak Safa sudah bahas pecahan ya. Kan kemarin itu yang tadi masih belum pecahan. Oke, kita skip dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas pecahan kok. Atau ada yang sudah paham? Alhamdulillah sekali bisa dijawab sendiri ya. Takutnya ada yang belum paham. Jadi nanti kita pertemuan berikutnya kita akan bahas pecahan. Nyantai saja ya. Kita skip dulu aja ini ya. Kita lanjutkan. Ini 8 bagi 4 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2. 8 bagi 4, 2 ya. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Ingat anak-anak, 2 kali 3 itu bukan 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3 tapi 2 kali 2 kali 2 ya. Dikali 3 pangkat 2 bukan 3 kali 2 tapi 3 kali 3. 2 kali 2 4 kali 2 lagi 8. Dikalikan 3 kali 3 9. Berapa 8 kali 9? 72. Selanjutnya ini sudah ada kurung. Kalau ada kurung kerjakan sendiri ya. Kerjakan dulu ya. Min 12 kurangi 6. Bisa pakai garis bilangan ya. Min 12. Terus di sini ada 6. Nah, dari 6 ke sini kan ini ke kiri ya. Berarti dia negatif. Berapa langkah? Oh, banyak itu ya. Kalau kamu hitung dari 6 ke min 12 itu ada 18 langkah. Berarti min 12 kurangi 6 itu min 18. Ya, ditambah 4 kurangi min 7. Berarti di sini 4 dikurangi min 7. Nah, min 7 ke 4 kan ke kanan ya. Nah, berarti positif nanti hasilnya. Berapa langkah min 7 sampai ke min 4? Sampai ke 4 itu. Nah, ternyata ada 11 itu ya. Nah, berarti ditambah 11. Gini. Berapa min 18 tambah 11? Kamu di sini min 18 ditambah min 18 ditambah 11 berjalan 11 langkah, berhenti di mana kan gitu ya. Ternyata berhentinya ada di negatif 7. Ya kan? Jadi jawabannya ini yang C negatif 7. Sudah selesai anak-anak. Oke ya, karena sudah selesai, berarti nanti kamu bisa buka e-learning ya. E-learningnya masih ingat ya, yang itu alamat e-learningnya. Yang alamat e-learningnya 7edu.smpn1lumajang.sch.id masuk di sana, masukkan username-nya, masukkan password-nya, kamu pilih yang matematika ya, bilangan bulat itu. Yang matematika yang bilangan bulat itu, nah terus dikerjakan. Ya. Oke, saya tunggu ya jawaban kalian. Oke, gitu aja ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.